Perkenalkan, saya Nisa Auliani, biasa dipanggil Nisa. Saya bekerja sebagai QA di Cakra Radar Mustika atau Kalbe Group, dan saya sudah bekerja selama 1 tahun. Informasi lowongan kerja di Telexindo ini saya dapat dari teman sekantor saya di perusahaan yang lama, yaitu perusahaan saya internship. Kemudian saya tertarik dengan kualifikasinya karena sesuai dengan apa yang saya punya, begitu juga dengan job desk-nya yaitu sesuai dengan interest saya. Kemudian saya apply ke Telexindo dan saya melalui proses rekrutmen di Telexindo yaitu psikotes juga wawancara. Tahap selanjutnya yaitu interview di perusahaan dengan user dan prosesnya lebih ketat, yaitu ada proses interview, kemudian simulasi mengerjakan job desk yang berkaitan dengan QA seperti mengoreksi jawaban agent, membuat questions and answer terhadap sebuah bacaan, kemudian juga proses atau seleksi public speaking, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu medical check up di rumah sakit. Ketika sudah di-approve, maka bisa lanjut bekerja di perusahaan. QA ini sebenarnya mirip dengan guru. Jadi guru memberikan training atau mengajarkan muridnya, kemudian mengadakan ujian untuk melihat pemahaman murid-muridnya, dan juga memberikan penilaian. Seperti itu juga QA, tugasnya memberikan training pembekalan kepada agent yang baru terkait product knowledge yang ada di Kalbe, seperti manfaat kesehatannya apa, kegunaannya untuk apa, kemudian cara konsumsinya seperti apa, dan bagaimana menghandle pertanyaan-pertanyaan konsumen seputar produk maupun seputar kesehatan yang mereka alami. Selain itu, kita juga membuat media pembelajaran yang bentuknya video animasi sebagai bahan materi untuk training pembekalan agent. Kemudian nggak hanya berhenti di training, kita juga membantu agent untuk menjaga pengetahuan mereka seputar produk dan seputar kesehatan dengan mengadakan ujian atau assessment product knowledge secara rutin setiap pekan. Dan kemudian selain itu juga QA tugasnya membuat rekapitulasi atau rangkuman dari training produk ataupun dari webinar yang diadakan Kalbe sebagai panduan untuk agent menjawab pertanyaan seputar kesehatan dari konsumen. Seperti itu. Menurut saya, QA perlu memiliki yang pertama wawasan seputar kesehatan dan nutrisi yang luas karena terkait produk-produk Kalbe itu menjual produk-produk kesehatan dan juga produk-produk nutrisi. Kemudian perlu memiliki kemampuan analisa yang detail. Hal ini berkaitan dengan job desk-nya yaitu perlu mengkoreksi atau menilai jawaban dari agent. Jawaban agent ini nantinya juga berkaitan dengan penggajian sehingga perlu punya kemampuan yang detail, kemampuan analisa yang detail dari QA agar bisa melakukan penilaian dengan objektif. Selain itu, QA juga perlu kreatif dan juga memiliki kemampuan untuk public speaking terkait dengan job desk-nya yaitu memberikan training pembekalan. Jumlah agent yang diawasi sebenarnya berbeda-beda setiap bulannya karena ada karyawan yang masuk maupun ada yang keluar atau resign. Namun rata-rata sekitar 230 agent dari agent BPOCC outbound maupun dari agent Kalcare home delivery. QA membantu pengawasan terkait pengetahuan agent tentang product knowledge, yaitu produk-produk yang dimiliki Kalbe, dengan cara mengadakan assessment rutin, yaitu ujian product knowledge secara rutin setiap pekannya, ada ujian yang berupa pilihan ganda, ataupun ada yang berupa esai, agar agent tidak hanya tahu, tapi juga bisa menguasai dan juga menjawab pertanyaan konsumen secara detail dan juga sesuai. Penilaian yang dilakukan oleh QA terhadap agent yaitu penilaian terhadap kemampuan agent dalam menjawab ujian-ujian product knowledge yang ada setiap pekannya. Apakah agent sudah mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan konsumen yang ada di ujian product knowledge sesuai dengan standar QA, detail, dan lengkap.
Karena ujian PK ini dilakukan melalui aplikasi, jadi kendala yang biasanya ditemukan yaitu saat ada masalah koneksi internet yang kurang stabil, sehingga ketika agent mengerjakan ujian PK atau ujian product knowledge, itu jawabannya tidak tersubmit ke aplikasi. Akhirnya agent perlu melakukan ujian PK secara ulang. Kemudian terkait kasus yang kadang ditemukan yaitu adanya temuan indikasi jawaban agent mengcopy paste dari kisi-kisi yang diberikan QA. Untuk kasus seperti ini, QA akan menginformasikan kepada atasan dari tim leader agent. Nantinya tim leadernya masing-masing akan memberikan coaching kepada agent tertentu yang ditemukan indikasi mengcopy paste jawaban. Program kerja dari QA kepada agent yaitu ada training pembekalan untuk agent-agent baru ketika baru masuk nih sebagai agent. Kemudian selanjutnya yaitu assessment rutin dengan memberikan ujian product knowledge setiap pekannya. Dan selanjutnya mengupdate knowledge management di aplikasi sebagai panduan bagaimana agent menjawab pertanyaan konsumen. Jadi ketika ada informasi atau update produk kesehatan atau update cara penjawaban, cara handle, itu QA akan mengupdate knowledge management di aplikasi dari agent sehingga agent juga dapat informasinya. Tantangan yang ada di QA yaitu harus memiliki akurasi atau ketepatan memberikan penilaian yaitu di atas 90% akurasinya. Kemudian cara mengatasinya yaitu dengan melakukan asesmen pribadi. Selain itu juga melakukan kalibrasi atau menyamakan pemahaman dengan tim QA lainnya agar kita punya pemberian penilaian yang tepat terhadap jawaban-jawaban agent. Selain itu, tantangan selanjutnya harus bisa menyelesaikan koreksi ujian PK tepat waktu. Karena ujian yang dikoreksi ini jumlahnya banyak, sekitar 200. Jadi, hal yang perlu dilakukan adalah dengan memanage waktu dan membuat target. Target koreksi setiap jamnya berapa agent, misalnya 1 jam target koreksinya itu sekitar 10 agent. Kemudian tantangan yang terakhir, yaitu tantangan dalam membuat questions and answer atau contoh penjawaban seputar produk dan kesehatan. Cara mengatasinya yaitu dengan mempelajari dan memahami questions and answer atau Q&A yang sudah ada sebelumnya, dan juga dengan banyak membaca jurnal, banyak juga membaca web kesehatan yang resmi. Pelatihan resmi dari internal sebenarnya belum ada, tapi tim QA memiliki inisiatif untuk mengikuti pelatihan eksternal, seperti training online, via YouTube maupun via Zoom. Dan training yang pernah saya ikuti yaitu training untuk memberikan training kepada agent-agent. Jadi bagaimana melakukan training, bagaimana juga program dari training itu sendiri, dan dari situ kita punya banyak variasi dalam melakukan training. Kesan bekerja di Kalbe, saya senang banget dan nyaman banget karena punya teman dan lingkungan yang suportif dan selalu mendukung untuk berkembang, untuk belajar terus, dan untuk mengasah diri. Jadi setiap training, selesainya kita memberikan feedback kepada masing-masing, sehingga kita bisa berkembang lagi nih di tahapan selanjutnya atau di training-training selanjutnya. Kemudian di Telexindo, kesannya saya senang banget karena di Telexindo ini komunikasinya baik antara karyawan maupun dari pihak Telexindo sendiri dan sangat membantu untuk memberikan informasi kepada karyawan, terutama terkait administrasi maupun terkait pemenuhan hak-hak karyawan. Harapannya semoga bisa lebih baik itu perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Kalau saya sebagai QA karena belum ada pelatihan resmi dari internal, harapannya semoga nantinya bisa ada pelatihan dari pihak perusahaan maupun dari Telexindo untuk meningkatkan performa karyawannya, sehingga performa di perusahaan pun bisa meningkat. Dan harapannya juga semoga bisa kenal dengan teman-teman Telexindo lainnya di satu kantor yang sama maupun dari kantor yang berbeda untuk memperluas jejaring kita sesama karyawan.